Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat lur? Alhamdulillah, jika semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Semangat terus ya lur ya. Di episode ke-8 ini ada kisah kriminal dari dalam negeri, tepatnya dari Provinsi Bangka Belitung. Tapi sebelumnya saya mohon maaf dulu nih ya pada keluarga, teman atau kerabat korban. Tanpa ada niatan ingin membangkitkan kisah kelam pada pihak yang ditinggalkan atau korban, kita bahas kisah ini yang sudah banyak liputannya di media-media online maupun mainstream. Niatannya hanya satu, kita semua berharap agar tindakan yang terjadi dalam rumah tangga dalam kisah kali ini tidak terulang dan terjadi pada siapapun. Baiklah lur, kita langsung pada bahasan ceritanya. Mainkan dan bismillah. Malam itu, Selasa, tanggal 28 Agustus 2018, sekitar pukul 00.30 dini hari, tampak seorang laki-laki tak dikenal secara mengendap-endap dan mencongkel jendela depan memasuki kamar seorang wanita di sebuah rumah kontrakan di Jalan Bakti Belinyu, Bangka Belitung. Lelaki itu langsung menghampiri sosok wanita muda yang sedang tertidur pulas di atas ranjangnya sendirian. Tanpa berlama-lama, lelaki itu membekap wajah wanita itu dengan bantal yang mengakibatkan wanita muda yang tengah tertidur pulas itu meronta dengan tangan meraih ke atas menggapai-gapai, berusaha melepas bantal yang membekapnya. Ada teriakan yang kencang meminta tolong dari mulut wanita tersebut. Namun suara keras permintaan tolongnya itu tertelan sunyi oleh bantal yang menutupi semua bagian wajahnya, sepi dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa di kamar itu. Sampai pada akhirnya tidak ada lagi gerakan dan teriakan dari wanita muda itu. Dia sudah terdiam lemas, tak ada perlawanan karena kehabisan nafas. Merasa sudah tidak ada lagi gerakan perlawanan dari orang yang dibekapnya itu, lelaki itu melepaskan bekapan bantal dari wajah wanita muda itu. Namun dia merasa belum yakin kalau wanita itu sudah benar-benar mati. Untuk memastikan wanita itu sudah benar-benar mati, lelaki itu langsung mencekik lehernya dan memastikan bahwa wanita itu sudah benar-benar meninggal. Setelah benar-benar yakin wanita muda itu sudah meninggal, lelaki itu lalu berjalan ke arah dapur dan meraih sebuah obeng yang dilihatnya di dapur itu, lalu kembali ke kamar. Lelaki itu mencoba melubangi plafon kamar di rumah itu, namun diurungkan niatnya karena plafon kamar rumah itu cukup tinggi. Lalu lelaki itu mencoba melubangi plafon rumah di dekat kamar mandi dengan pisau. Dia ambil tali lalu mencoba mengaitkan tali itu ke dalam lubang plafon yang sudah ia lubangi tadi, namun tidak berhasil. Semua upayanya gagal. Upaya untuk menciptakan alibi seolah-olah wanita muda itu mati bunuh diri dengan cara gantung diri. Tanpa lelaki itu terdiam memikirkan sesuatu. Dia harus merubah rencana atau bikin skenario baru karena upaya untuk menggantung leher wanita muda itu di plafon gagal. Lelaki itu meraih lengan wanita muda yang sudah kaku terbujur dan dia iriskan pisau pada lengan wanita muda itu tepat di urat nadinya. Darah pun deras keluar mengalir membasahi kasur dan lantai kamar itu. Lelaki itu pun meletakkan mayat wanita itu di lantai, juga meletakkan pisau di tangannya. Merasa semua sudah beres dan sudah sesuai rencana, lelaki itu pun melangkah keluar dari kamar dan pergi begitu saja dengan mengendap-endap dari rumah itu, meninggalkan tubuh wanita muda itu dengan sayatan lebar di urat nadi lengannya. Keesokan harinya, Kepala Sekolah SDN 20 Belinyu mendatangi kontrakan itu. Dia datang bersama dengan anaknya. Ia juga mengajak Satpam Bank Belinyu ke rumah kontrakan yang ternyata penghuninya adalah seorang wanita yang berprofesi sebagai guru bernama Sri Devi. Kedatangan ketiganya bermaksud untuk mengecek keberadaan Sri Devi karena pada hari itu Sri Devi tidak ke sekolah tanpa pemberitahuan. Tampak pintu kontrakan guru SDN 20 Belinyu itu tertutup dari dalam. Mereka memanggil dan mengetuk pintu namun tidak ada jawaban. Akhirnya mereka memutuskan untuk memastikan ada atau tidak adanya penghuni kontrakan itu. Mereka masuk ke dalam kontrakan melalui pintu jendela depan dan ketiganya langsung terkejut. Ketiganya mendapati Sri Devi tergeletak di lantai kamar dalam keadaan memegang sebuah pisau dan pergelangan tangan kanan terluka berlumur darah.
Melihat korban sudah tak bernyawa, salah satu dari mereka langsung mendatangi Polsek Belinyu untuk melaporkan kejadian tersebut. Tak berselang lama, polisi tiba di lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP. Keramaian warga pun di lokasi rumah kontrakan di Jalan Bakti Belinyu itu mendadak pecah. Mereka menyaksikan tubuh wanita cantik itu tergolek tak bernyawa dengan darah banyak mengalir di lengannya. Mayat wanita muda itu adalah Sri Depi yang berusia 34 tahun, seorang guru SD yang sehari-hari mengajar di SDN Desa Bintet, Belinyu, Bangka, Belitung. Sri Depi memang tinggal sendirian di rumah kontrakan itu. Dia sedang pisah ranjang dari suaminya yaitu Variansa alias Fari yang usianya lebih muda 9 tahun darinya. Usia Variansa 25 tahun. Polisi dari Polsek Belinyu pun datang ke TKP, menyaksikan mayat Sri Depi yang meninggal akibat dugaan kebanyakan orang pada saat itu adalah bunuh diri karena terlihat banyak darah yang mengalir dari urat nadinya serta sebilah pisau di tangannya. Namun tim Opsnal Satreskrim Polres Bangka dari Jatan Ras di Treskrimum Polda Bangka Belitung bersama dengan Polsek Belinyu tidak begitu saja mempercayai kematian Sri Depi penyebabnya adalah bunuh diri. Pada hari itu juga polisi langsung bekerja cepat dengan cara memintai keterangan dari saksi-saksi dan orang-orang yang terdekat dengan korban. Tanpa terkecuali, polisi menanyai dan meminta keterangan dari suami Sri Depi yang sudah pisah ranjang beberapa hari, yakni Pariansa alias Pari. Lelaki yang sehari-hari bekerja sebagai buruh harian itu merasa terkejut mendengar kematian istrinya dengan cara bunuh diri. Dia sempat menangis histeris melihat mayat istrinya pada saat itu. Dia mengaku pada saat kejadian sedang tidak ada di rumah kontrakan istrinya. Dia mengatakan kalau selama ini memang rumah tangganya sedang didera masalah. Apalagi Sri Depi sudah mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama. Sehingga dia lebih memilih keluar rumah untuk beberapa hari dengan tujuan agar pertengkaran dalam rumah tangganya tidak terus-terusan berlanjut, dan pada saatnya dia pulang nanti, Sri Depi dan dia bisa memulainya lagi dari awal dan melupakan semua penyebab-penyebab pertengkaran rumah tangganya itu dengan cara rujuk kembali karena sesungguhnya dia masih mencintai dan menyayangi Sri Devi. Namun saat dia kembali ke rumah, harapan tidak sesuai yang dia inginkan. Sri Depi tetap menuntut cerai. Sri Depi sebelum menikah dengan Variansa, dia sudah menikah dengan suami pertamanya dan sudah memiliki anak yang sudah usia SMP saat itu. Selama beberapa jam Pari atau Pariansa diinterogasi pihak kepolisian di Treskrimum Polda Bangka Belitung. Pariansa pun mengakui dialah penyebab kematian Sri Devi. Sri Devi meninggal oleh tangannya sendiri. Tentang desas-desus bahwa kematian Sri Devi adalah bunuh diri pun akhirnya terbantahkan. Hal ini juga diperkuat dengan hasil laporan otopsi tim Dokes Mabes Polri, Dokes Polda Bangka Belitung bersama tim identifikasi Satreskrim Polres Bangka dan pihak RSUD Depati Bahrin Sungai Liat Bangka. Pariansa sengaja membuat seolah-olah Sri Devi mati karena memotong urat nadinya sendiri. Padahal rencana awalnya dia membuat skenario bahwa Sri Devi meninggal bundir atau bunuh diri dengan cara gantung diri. Tapi karena seperti di cerita awal, dia gagal berkali-kali membuat lobang pada plafon rumah untuk mengaitkan tali dan mengikatkannya di leher Sri Devi. Cara di luar skenario pun dia jalani, yaitu mengiris urat nadi Sri Devi. Pariansa pun mengakui motif atau alasan melakukan pembunuhan itu karena dia merasa cemburu dan marah terhadap korban yang sering kedapatan oleh pelaku selalu berhubungan dengan laki-laki lain, hingga membuat Pariansa murka bercampur dendam, terbersit niat menghabisi Sri Devi. Apalagi Sri Devi terus-terusan minta cerai, bahkan sudah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Pariansa gelap mata, gelap hati, dan gelap semua. Sampai akhirnya malam naas itu pun terjadi. Pariansa melakukan niat jahatnya menghabisi istrinya yang katanya masih dia sayangi dan cintai. Saya bekap dia dengan bantal. Dia sempat berontak dan berteriak, ungkap Pariansa ketika menceritakan kronologi kejadian itu kepada pihak kepolisian yang menginterogasinya. Tentu saja alasan Pariansa menghabisi istrinya ini bertolak belakang dengan pernyataan orang-orang terdekat dengan korban. Paman korban Haji Ramali dan juga teman korban Zulfikar justru
justru menyatakan Sri Devi sosok orang yang baik. Selain pintar, periang, dan pandai bergaul, keduanya memastikan Sri Devi adalah sosok agamis yang taat beribadah. Bahkan, ia merupakan sosok guru andalan di SDN Desa Bintet, Belinyu, Bangka. Korban banyak disukai murid-murid dan rekan-rekan gurunya karena keramahan dan kesopanannya. Demikian pengakuan Haji Ramali sang paman. Namun, mengenai kisah pilu yang melanda korban dan suaminya terkait keretakan rumah tangga yang berujung pembunuhan itu, Ramali mengaku tak tahu secara pasti karena Sri Devi tidak pernah bercerita tentang masalahnya ke dia. Pariansa alias Pari terancam pidana mati. Dia diancam dengan pasal 338 KUHP dan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Namun, pada akhirnya jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Sungai Liat, Bangka tidak menuntut hukuman mati atau seumur hidup. Jaksa lebih yakin pada satu pasal, yaitu pasal 340 KUHP, dan menuntut terdakwa Fariansa dengan tuntutan 20 tahun penjara. Oke lalur, itulah kisah pembunuhan yang dilakukan oleh suami sendiri yang terjadi di daerah Bangka Belitung. Orang yang semestinya menjadi pelindung istri dalam hal apapun malah menjadi pemangsa bak monster yang buas. Tetap jaga komunikasi yang baik dengan pasangan kita ya lur ya. Kedepankan bicara jika ada ganjalan atau perasaan yang ada di hati masing-masing pasangan. Saling jaga kepercayaan itu kunci utama. Oke, buat sedulur yang suka dengan cerita ini, jangan lupa colek tombol like dan silakan bantu share ke rekan-rekan sedulur semua. Buat yang suka mantengin channel ini namun belum berlangganan, bantu injek tombol subscribe-nya ya, biar notif nongol jika konten baru kami publish. Gak ketinggalan di ujung akhir cerita. Gak akan bosan saya ingatkan, tetap jaga sholat 5 waktu. Karena dengan istiqomah kita menjaga sholat 5 waktu, insya Allah niatan buruk di hati kita dan orang lain ke kita sirna.